Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sistem demokrasi di Indonesia itu adalah pemilihan umum yang lebih dikenal dengan sebutan pemilu. Teman-teman, sejarah pemilu yang ada di Indonesia ini menunjukkan sebuah perjalanan panjang menuju demokrasi yang lebih baik, teman-teman. Pemilu pertama Indonesia itu terjadi pada tahun 1955 dan hingga sekarang itu banyak sekali perubahan-perubahan yang sifatnya menyesuaikan, teman-teman, baik itu dalam berpolitik maupun berpartisipasi di dalam pemilihan umum itu sendiri, teman-teman. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangan pemilu yang terjadi di Indonesia ini, teman-teman. Perkembangan dari waktu ke waktu. Setelah merdeka dari penjajahan Belanda, teman-teman, yaitu 17 Agustus 1945, dan 10 tahun kemudian yaitu tahun 1955 pemilu pertama kali diadakan. Pada waktu itu pemilu dilakukan 2 kali, teman-teman, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 25 Desember tahun 1955. Pelaksanaan pemilu ini yang pertama ini dianggap sukses, teman-teman, sukses secara demokrasi dan dijadikan pedoman untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Pemilu selanjutnya adalah pemilu tahun 1971, teman-teman. Ini adalah pemilu pertama di masa Orde Baru. Pemilu yang berlangsung pada tahun 2071 ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, teman-teman. Pada pemilu tahun 71 ini dimenangkan secara mutlak oleh Partai Golkar, teman-teman, atau golongan karya, dan diikuti oleh Partai Nahdlatul Ulama dan selanjutnya Parmusi, ya, teman-teman. Pemilu selanjutnya di masa Orde Baru ini dilaksanakan selama 5 tahun sekali, teman-teman, dan diikuti oleh Partai P3, terus Partai Golkar dan Partai PDI, teman-teman. Selama Orde Baru ini pemilu selalu dimenangkan dengan suara mayoritas oleh golongan karya atau Golkar. Teman-teman, selama Orde Baru Presiden Soeharto itu memerintah selama 32 tahun, ya, teman-teman, dengan penyelenggaraan pemilu sebanyak 6 kali untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR dan DPRD, ya, teman-teman. Sementara itu untuk memilih presiden itu melalui sidang MPR, ya, teman-teman. Meskipun Presiden Soeharto itu berkuasa selama 32 tahun, tetapi wakil presidennya selalu berubah-ubah atau berganti-ganti tiap periodenya, ya, teman-teman. Pelaksanaan pemilu selanjutnya itu adalah tahun 1999, teman-teman. Dengan digulingnya Presiden Soeharto, maka pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2002 itu dipercepat menjadi tahun 1999. Pemilu tahun 1999 adalah pemilu pertama setelah zaman reformasi, ya, teman-teman. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu pada tahun ini diikuti oleh 48 partai.
Dari 48 partai ini hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD. Melalui sidang umum MPR itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Umum Partai PKB, dan Megawati Soekarno Putri itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Melalui sidang istimewa MPR RI, teman-teman, itu Megawati menggantikan Gus Dur sebagai presiden dan wakilnya digantikan oleh Hamzahas pada tanggal 23 Juni 2001. Pemilu selanjutnya adalah tahun 2004 ya teman-teman. Pemilu tahun 2004 ini adalah pemilu pertama pemilihan presiden secara langsung karena adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada dua macam pemilihan di tahun 2004 ini ya teman-teman. Yang pertama adalah memilih anggota parlemen dan yang kedua adalah memilih presiden ya. Di pemilu tahun 2004 ini Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Yusuf Kala itu terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai tahun 2009. Dan pada pemilu tahun 2009 SBY kembali terpilih sebagai presiden dengan wakilnya Budiono ya. Adalah pemilu tahun 2014. Nah, pemilu tahun 2014 ini dilakukan dua kali, yaitu untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Hasil dari pemilu tahun 2014 ini menetapkan Jokowi atau Joko Widodo itu jadi presiden dengan wakil Yusuf Kala periode tahun 2014 sampai 2019 teman-teman. Pemilu selanjutnya adalah pemilu tahun 2019 dengan dilakukan dengan serentak dengan cara yang sama dengan periode sebelumnya, hanya sedikit penyesuaian saja yang dilakukan teman-teman. Dan di pemilu tahun 2019 ini kembali Joko Widodo terpilih menjadi presiden dengan wakil presiden Ma'ruf Amin ya teman-teman. Pemilu di Indonesia terus berkembang sesuai dengan keadaan dan zamannya teman-teman. Sebentar lagi tahun 2004 ini kita akan menyelenggarakan pemilihan umum atau pesta demokrasi selanjutnya. Bagaimana reaksi teman-teman atau komentar teman-teman mengenai sejarah pemilu yang ada di Indonesia ini, dan apa harapan teman-teman bisa teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai teman-teman. Bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan dalam bernarasi saya ada kesalahan. Segera teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pembenahan atau perbaikan konten-konten saya selanjutnya agar bisa lebih bermanfaat lagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.